Pada pendahuluan, salah satu kekayaan sumber daya laut Indonesia di mata dunia. Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam, biodiversitas, sumber daya laut terbesar di sumber daya yang dapat pulih maupun dunia karena memiliki kekasan ekosistem sumber daya. Ini tidak dapat pulih merupakan pesisir dan laut seperti hutan mangrove. Pada poin kedua, terumbu karang dan padang lamun ini besar potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia saat ini sangat potensial untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata laut. Salah satu sektor pariwisata potensial saat ini yang memanfaatkan sumber daya dalam aktivitasnya adalah wisata underwater. Yang ketiga, UMP. UMP merupakan salah satu aktivitas wisata minat khusus yang mengutamakan sumber daya atau biota laut sebagai objek komuniti pemanfaatan. Wisata UMP ini dapat diidentifikasikan sebagai kegiatan perjalanan sementara yang dilakukan secara sukarela untuk dapat mengeksplorasi keunikan detail tekstur yang tidak tampak jelas secara kasat mata melalui fotografi, baik dari daya tarik utama untuk menikmati wisata melalui fotografi. Pada sub ketiga, salah satu lokasi yang menawarkan aktivitas wisata dengan minat khusus UMP adalah di Desa Tulamben, tepatnya di Kecamatan Kubu. Desa Tulamben memiliki luas wilayah kurang lebih 1.915. Waktu tempuh ke desa ini dari kota Denpasar sekitar 2,5 jam perjalanan darat. Lokasi ini merupakan salah satu destinasi wilayah Kabupaten Karangasem yang banyak dikunjungi wisatawan. Pada subjek pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2018. Pada pengambilan dan ekologi dilakukan tanggal 15 sampai 20 Kabupaten Karangasem, Bali. Peta lokasi penelitian selengkapnya dapat dilihat pada peta berikut. Yang kedua, alat dan bahan pengumpulan data. Poin yang pertama, peralatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini diantaranya scuba, alat pencatatan dan pengelolaan data, sedangkan detail peralatan lainnya disajikan pada tabel yang pertama. Pengambilan data dilakukan dengan metode file transect atau transect sabuk yang bisa digunakan dalam pengamatan megabentos seperti pada gambar yang terterakan di sebelah. Panjang transect 30 meter yang terbagi dalam sub transect 10 meter dengan lebar 1 meter ke kiri dan kanan. Terdapat 6 stasiun pengamatan diantaranya Singkil, Alba, Drop Off, Coral Garden, Melasti, dan Seraya. Pengambilan data dilakukan pada peta seperti gambar di berikut. Pada poin yang ketiga, pengambilan data melalui foto sesuai dengan 11 kategori jenis biota target yang telah ditetapkan diantaranya kuda laut, udang, belut laut, ikan, kepiting, cacing laut, cumi-cumi, sotong, gurita, dan amphiopoda. Kategori tersebut ditetapkan berdasarkan informasi dari responden yang pernah melakukan aktivitas wisata UMP di kawasan Tulamben. Itu tertera pada gambar yang sudah tercantum pada tabel. Gambar 2, visualisasi monitoring menggunakan transect sabuk. Ini adalah tabel jenis alat yang dibutuhkan dengan frekuensi kemunculan yang dapat dinilai. Yang pertama, alat dan bahan. Yang pertama, scuba, kegunaannya itu untuk menyelam. Yang kedua, GPS, kegunaannya untuk menentukan koordinat lokasi. Yang ketiga, kamera digital bawah air.
Itu kegunaannya untuk dokumentasi kegiatan. Yang keempat, laptop, kegunaan mengolah data. Yang kelima, alat tulis bawah air untuk mencatat data. Yang keenam, dive komputer, kegunaan mengukur suhu dan kedalaman. Yang ketujuh, roll meter, membuat transek pengamatan. Yang kedelapan, hard disk, itu gunanya untuk menyimpan data. Dalam poin 2.3 yaitu analisis data. Yang pertama, identifikasi biota. Identifikasi jenis biota dilakukan hingga level genus menggunakan buku identifikasi Reeffinder. Reeffinder merupakan panduan praktis identifikasi biota laut yang mencakup hampir keseluruhan jenis biota laut. Identifikasi dilakukan secara visual dan tahapan. Yang pertama, pengambilan gambar biota dengan kamera bawah air. Yang kedua, hasil foto biota yang telah didapatkan diidentifikasi berdasarkan bentuk morfologi biota dengan alur identifikasi mulai dari bentuk secara utuh hingga bagian, dan juga spesifik dari setiap jenis biota. Pada poin kedua, keragaman sumber daya. Potensi ragam jenis sumber daya dinilai melalui pengambilan data kategori biota objek UMP menggunakan transek sabuk berdasarkan nilai kemunculan pada setiap stasiun di dua kedalaman yang berbeda. Sekarang masuk pada sub 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama, lebaran spesies tiap lokasi. Sebaran spesies berdasarkan identifikasi morfologi biota ditemukan 92 jenis biota potensial target UMP pada kawasan Tulamben. Jumlah genus dan jenis spesies per kategori yang ditemukan diantaranya 13 genus, 22 spesies udang atau udang ronggeng dan udang, 26 genus, 40 jenis spesies nudibranch, 36 genus, 16 spesies ikan, 1 genus 1 spesies cacing laut, 1 genus 1 spesies sotong, 4 genus 5 spesies kepiting, dan 2 genus 7 spesies amphihabut. Yang kedua, kategori udang. Total genus yang ditemukan pada kawasan Tulamben sebanyak 13 genus seperti pada tabel 2. Kategori keanekaragaman jenis spesies tertinggi pada genus yang ditemukan terdapat pada lokasi singkil sebanyak 11 spesies. Komposisi jumlah spesies pada kedalaman memiliki nilai yang sama tinggi dengan jumlah 6 spesies. Yang ketiga, sebaran spesies dari genus yang ditemukan tertinggi berada pada lokasi seraya dengan jumlah 16 jenis spesies. Komposisi lebaran spesies tertinggi berada pada area pengamatan 11 sampai 20 meter dengan jumlah 14 jenis spesies. Sebaran spesies terendah berada pada lokasi coral garden dengan jumlah 1 spesies dan pada kedalaman 11 sampai 20. Genus Eubrensius umum ditemukan pada seluruh genus ini ditemukan pada lokasi pengamatan singkil, alba, seraya, dan coral garden dengan ditemukan sebanyak 3 jenis. Pada poin berikut, frekuensi kemunculan. Frekuensi kemunculan objek biota UMP tertinggi adalah pada kategori biota nudibranch, udang dan ikan sebesar 100%. Pada tabel berikut, frekuensi kemunculan kategori biota UMP. Kategori nudibranch, frekuensi jenis individu 100,0%. Yang kedua, ikan 100,0% juga, cacing 17,0%, kepiting 67,0%, sotong 17,0%, amphibot, ladybug dan skeleton shrimp. Pada sub terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, lokasi penyelaman singkil memiliki potensi keanekaragaman genus tertinggi dengan jumlah 20 genus. Potensi frekuensi kemunculan biota tertinggi adalah pada kategori nudibranch, ikan
dan udang karena ditemukan pada seluruh lokasi penyelaman. Nilai potensi keanekaragaman dari setiap lokasi penyelaman masuk dalam kategori sedang dengan nilai 1,35 hingga 2,74. Pada sub kedua, dari keseluruhan lokasi pengamatan kondisi biota keseluruhan, di lokasi coral garden masuk kategori rendah. Rendahnya biota yang ditemukan pada lokasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh aktivitas penyelaman yang terlalu tinggi karena bersebelahan dengan lokasi utama tujuan wisata melakukan penyelaman, yaitu pada lokasi Youssef Liberty. Terima kasih.